Halo, nama saya Imam Agus Faizal. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan seperti saya untuk kelas Business Analytics. Saya mengambil Human Resource Analytics. Jadi ini termasuk pada People Analytics. Background saya untuk yang membuat saya untuk melakukan proyek ini adalah saya ingin mengetahui bagaimana sebuah raw data bisa diubah menjadi sebuah chart, kemudian dari chart tersebut bisa diambil insight, kemudian dari insight itu bisa menentukan keputusan bisnis sebuah perusahaan. Kemudian masalah yang terdapat dalam sebuah perusahaan yang pada kasus ini adalah pihak HR tuh mengeluhkan performance employee ini yang banyak yang buruk. Kemudian lead of people pengen mencegah employee attrition atau turnover untuk dan juga menambah performance untuk kemajuan perusahaan. Terus goalsnya adalah leads of people diminta untuk menyediakan dashboard analytics tentang karyawan. Kemudian isi dashboard tersebut adalah seberapa buruk employee turnover atau attrition dan seberapa buruk performance dari employee. Kemudian matriks yang dipakai adalah pertama pasti attrition rate ya, karena ini yang menjadi masalah utamanya ada di attrition atau turnover. Kemudian untuk menambah performance dari karyawan, digunakan juga performance rating dan employee training rate. Jadi kedua pokok pembahasan tersebut sangat krusial untuk menambah performance dari employee. Kemudian dashboard user flow, business problem dan solusinya, case study-nya data analyst yang diassign untuk membantu lead of people untuk mencegah employee attrition. Tugasnya untuk menggunakan analitik teknik untuk membantu lead of people untuk mencegah employee attrition tadi. Kemudian prosesnya, problemnya HRD department menerima komplain dari banyak employee yang turnover. Kemudian juga HRD menerima dari karyawan jika HRD menerima komplain tentang karyawan yang performanya buruk. Kemudian lead of people diminta untuk mencegah itu semua dan mengembalikan performa ke semula yang terbaik. Kemudian solusinya itu membuat dashboard analitik untuk agar kita bisa tahu apa permasalahan dari para employee ini. Kemudian dari permasalahan itu bisa dibuat insight, dicarikan solusi. Kemudian dari itu insight itu kita membuat data driven decision untuk mengembalikan marwah perusahaan yang memiliki performa tinggi dan karyawan yang minim turnover tentunya. Kalau dari personanya, siapa yang melakukannya ya lead of people. Kemudian tugasnya ya mencegah employee attrition dan mengembalikan performance dari employee. Kalau user storyline-nya, misalkan lead of people-nya Johnny. Johnny ini bertanggung jawab atas tanggung jawab untuk prevent employee attrition dan menambah employee performance. Jadi Johnny tahu kalau HR-nya menerima banyak komplain bahwa banyak yang turnover, banyak yang underperform. Lalu Johnny menggunakan dashboard yang nanti dibikin untuk drill down, untuk mengetahui apa saja masalah yang terjadi. Kemudian dari itu bisa disimpulkan apa saja permasalahannya dan
bagaimana mengevaluasi langkah preventif untuk menanggulangi permasalahan itu. Kemudian pertama user flow ini, jadi Joni ini makainya gimana, pakai dashboardnya gimana. Joni buka dashboardnya, menjelaskan overview pada employee satisfaction dan performance. Jadi Joni bisa pakai filter tentang pakainya rentang usia dan ada tentang gender. Terus Joni bisa milih parameter untuk membandingkan rata-rata dari variabel-variabel tertentu. Terus Joni membandingkan variasi dari variabel untuk mendapatkan insight bagaimana variabel distribusikan. Terus Joni dapat insight lalu melakukan decision making. Kemudian saya melakukan data cleaning terlebih dahulu sebelum diproses. Handle missing value, handle inconsistency, handle duplicate, terus drop informative column. Kemudian hasilnya saya membuat sebuah dashboard yang terdiri dari title, kemudian ada filter, kemudian ada summary juga, terus ada beberapa bar chart. Kesimpulannya, jumlah employee yang aktif adalah 1230-an. Jika dari total 1470, maka attrition rate adalah 16,12%. Nilai itu tentu tinggi karena lebih besar dari 10. Sementara performance ratingnya sangat tinggi. Kemudian performance rating berdasarkan job role memiliki persebaran yang cukup seimbang. Dapat kita lihat bahwa jika tidak ada kesenjangan dari tiap role berdasarkan gender dan marital status. Dari sisi lama pekerjaan, seorang karyawan lagi-lagi kalau role manager dan research director jadi top 2 paling lama di antara role yang lain. Bisa disimpulkan bahwa para karyawan senior tentunya mungkin karena mereka sudah nyaman dengan pendapatan tinggi pula dan lama pekerjaan, jadi cenderung lebih loyal dibanding employee junior yang lain. Kemudian jika dilihat dari satisfaction, maka dapat dilihat bahwa ada 5 job role yang memiliki employee satisfaction index di bawah baseline. Dapat kita simpulkan bahwa terdapat beberapa role yang tidak memiliki kepuasan yang cukup ketika bekerja dalam sebuah perusahaan. Ketika melihat bahwa research director menjadi role yang paling tidak puas, mungkin hal tersebut juga salah satu faktor penyebab role tersebut memiliki performance rating yang sangat rendah di antara role yang lain. Untuk perlu dilakukan evaluasi agar dapat menambah kepuasan dari performance. Kita bisa melihat juga dari training completion cenderung didominasi oleh female employee, sementara role human research memiliki rata-rata paling rendah di antara role yang lain. Job role human research memiliki performance rating yang cukup rendah di antara yang lain, sedangkan human research juga tidak melewati baseline employee satisfaction. Kemungkinan memang terjadi masalah pada role tersebut, sehingga employee tersebut cenderung lebih sedikit melakukan training completion, tidak puas dalam melakukan pekerjaan, sehingga mengakibatkan performance ratingnya menjadi rendah. Misalkan lead of people menyatakan bahwa attrition maksimal 10% per department. Jadi dengan baseline 10% kita dapat mengetahui bahwa ada 4 role yang di bawah baseline-nya. Kita lihat bahwa research director lagi-lagi paling rendah yaitu 2,5% attrition rate, menunjukkan bahwa mereka paling sedikit terjadi turnover atau attrition. Jika melihat berdasarkan monthly income, role manager menjadi top 2 income bulanan paling banyak, berbanding lurus dengan performance rating dan satisfaction-nya. Jika role manager betah dalam melakukan pekerjaan, memiliki performa yang baik dalam melakukan pekerjaan, plus memiliki pendapatan yang tinggi di antara role yang lain, maka memang cenderung betah dan memiliki attrition yang rendah. Hal tersebut cukup masuk akal. Conclusion-nya, role yang perlu mendapat perhatian khusus ialah sales representative, laboratory tech, dan human research. Ketiga role tersebut memiliki attrition rate yang sangat tinggi jika dilihat dari pendapatan dari perusahaan, termasuk yang biasa saja. Mungkin ada kecewaan mereka adalah masalah benefit yang kurang, lalu tidak puas pada pekerjaan mereka, lalu memutuskan untuk pergi. Lalu karyawan dengan rentang umur 20-30 memiliki tingkat satisfaction di bawah baseline. Untuk itu seperti perlu diperhatikan khusus. Hal tersebut mungkin terjadi karena beberapa alasan seperti leadership, masalah leadership, work environment, benefit, dan lain sebagainya.
Kemudian, role research director cenderung tidak puas dalam melakukan pekerjaan underperform, namun memiliki pendapatan paling tinggi di antara yang lainnya. Kemudian memiliki attrition rate yang paling rendah. Berarti role ini tidak puas, underperform, namun mau bertahan pada pekerjaan karena memiliki pendapatan yang cukup tinggi. Dari bagian years-nya, karyawan senior tentunya research director dan manager memiliki rata-rata yang paling banyak, memungkinkan mereka merasa nyaman dengan pendapatan tertinggi tersebut. Jadi cenderung lebih loyal dibanding employee lain. Rekomendasi saya pertama melakukan evaluasi terhadap role research director memiliki performance rate dan 100% paling rendah pada pendapatan paling tinggi dibanding yang lain. Melakukan evaluasi terhadap role seperti sales representative, human research, mengapa memiliki 100% yang rendah, kemudian berimbas pada attrition rate yang tinggi. Kemudian menyediakan jasa konseling bagi karyawan di mana tersebut sehingga terjadi di luar kemampuan karyawan. Kemudian menawarkan kenaikan gaji atau menyediakan skill improvement agar karyawan menjadi semangat bekerja dan dapat meningkatkan employee satisfaction. Kemudian membuat working culture yang mumpuni dan meningkatkan fleksibilitas pada masa kerja, misalkan hybrid antara WFH dan WFO. Kemudian ini referensi saya dari Kaggle dan Tower Data Science. Terima kasih.